teman-teman semua, balik lagi bersama kita berdua di Vicious Brother. Jadi pada video kali ini, gua itu sebenarnya kekurangan sepatu kulit ya. Wah, bener banget. Pas banget nih. Betul. Pas banget nih. Jadi teman-teman, di dalam video kali ini, kita akan ngebandingin sepatu kulit lokal antara Kenzios versus Artap. Yang dimana keduanya ini udah pernah kita review di sebelumnya. Dan kalau kalian penasaran, apa aja sih kekurangan dan kelebihan dari masing-masing sepatu itu? Check this out. Betul sekali. Ini dia teman-teman ya. Betul banget. Sepatu kulit yang gue punya nih, ini dari Kenzios, ya ini dari Artap teman-teman. Betul. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kalau bandingin, gue mau pilih mana sih sepatu kulit yang enak dibeli, lokal yang mana dibeli, ya enak cara enak bandinginnya ya lihat dua-duanya langsung aja kita apa bentrokin ya, bentrokin. Kan gak enak kalau misalnya ngebandingin, gue mau beli Nike Air Max atau Adidas Ultra Boost gitu ya. Bingung kan tuh. Masa harus beli dua-duanya dulu? Iya, nyoba di mall, Mbak. Saya mau coba kirinya ini, soalnya kan nggak mungkin. Gak enak. Nah, kebetulan Fier udah beli dua-duanya. Dan udah pernah dipakai sering, rutin ya. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Kantor kan gue pakai ini gitu, teman-teman. Nah, jadi mau gimana nih? Mau dari Kenzios apa ini? Sebenarnya kalau dilihat dari model lama dipakainya, kelihatan lebih lama pakai Artap. Iya, soalnya gue beli Artap duluan dibanding Kenzios. Dan reviewnya Artap duluan. Iya, jadi kita fokusnya Artap dulu ya, baru ya Kenzios teman-teman. Oke nih, lo pegang satu nih. Jadi teman-teman, ini sepatu ini dari Artap ya, ini bikinan Bandung. Ini namanya Artap Norwind Black. Yang harganya sekarang itu yang gue cek itu di 327.000 di. Ini gue bawa teman-teman ya. Nah, sebelum lebih lanjut, lu beli tahun berapa ya? Jadi udah berapa lama lu pakai? Perkiraan aja. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. 2021 pertengahan ya. Kita review tuh. Pokoknya ntar gue pop-upin teman-teman sini ya. Tuh ya di situ. Nah, itu pertengahan dan udah hampir udah setahun dong. Ya hampir 2 tahun lah. Ya, hampir 2 tahun gitu teman-teman. Hampir 2 tahun ya. Hampir kereta. Hampir 2 tahun. Tapi ini ya, kalau kan tadi sepatu ini masih produksi dong. Masih produksi. Dengan bentuk yang sama. Sama nggak ada. Ada improvement nggak ya kira-kira ya? Kalau lu dari lihat gambarnya aja deh. Kalau gue lihat dari gambar sih kayak nggak ada, sama-sama aja. Tapi dia ada lini baru yang mungkin ada beberapa improvement gitu ya, kayak Artap versi apa gitu, dia ada yang baru gitu loh daripada yang si Norwind Full Black ini. Nah teman-teman, fokus di sepatunya. Jadi dia itu sepatu kulit biasa, dia itu pakai premium leather, yang dimana ini full leather dengan ada di sini kayak buletan ini untuk sirkulasi udaranya. Dan overall teman-teman ya, kalau gue bisa bilang si leather dari Artap ini, karena gue pakai setiap hari dia, dan gue ini langganan banget kaki gue lecet di sini. Meskipun gue udah pakai patch dari Hansa Plus, kan ada tuh Hansa Plus yang buat patch di sini biar nggak lecet. Nah itu nggak tahu kenapa kaki gue tuh selalu lecet di sini. Tapi sebenarnya teman-teman kalau dilihat dari sizingnya dia juga, Sphere dia pakai size-nya dia gitu loh, nggak pakai size yang harus dilebihin atau dikurangin. Karena gue ngeliat size-nya ini nggak kayak sizing lokal sih kalau dari lihat sepatunya. Soalnya kalau di tangan gue pun dia juga masih kegedean kan. Kan kalau orang mau ngecek di sini dulu ya kan. Tapi kalau overall sih kalau gue lihat ya, ini tuh di bagian midsole-nya nih, dia pakai kayak semacam rubber keras gitu, kayak yang buat di tumble ban gitu loh. Iya, kayak sepatu safety lah gitu lah, yang keras-keras gitu. Sepatu safety ada karetnya lagi. Ada, tapi maksud gue kekerasannya similar gitu lah. Hampir similar. Kalau dibilang similar bener. Jadi dia nggak ada lapisan ya teman-teman ya. Jadi kan biasanya karet keras gitu aja loh. Karet keras di bawahnya. Nah, ya kesan pertama yang gue pegang ini keras banget sih teman-teman. Dan berat sekali. Bener sekali teman-teman. Jadi teman-teman untuk midsole-nya itu dia pakai rubber biasa aja yang bener kata Audi ini keras banget. Dan gua ini kan udah hampir setiap hari dipakai sepatu ya. Karena gimana ya, dibilang keras tuh beneran keras gitu loh. Soalnya kan gue sering juga pakai yang Kenzios. Kenzios itu tuh bener-bener empuk banget nih. Ya emang sih harganya beda lumayan lah, beda 70.000 kan. Tapi untuk daily ini bener-bener gue pakai ya keras sih gitu loh. Iya, tapi kalau dibilang apa review lebih lanjutnya dari sepatu ini ya nggak ada review lebih lanjut sih sebenarnya. Iya, ini cuman bukan daily sih, kayak review pemakaian aja lah gitu. Iya, soalnya kalau secara detail ya user experience-nya VR yang bilang dengan cara gue yang belum pernah pakai dan gue lihat aja nih teman-teman ya, yang gue lihat aja nih ya memang ini pasti nggak nyaman sih. Iya benar gitu. Tapi ada tapinya, dia ini mungkin ini bisa gue bilang kelebihannya sih. Karena ini sepatu gue pernah pakai tuh, hujan juga pernah. Terus waktu itu gue lewat jalan jelek kayak berlumpur gitu pernah.
harusnya kan kayak ada sedikit scratch atau apa gitu kan, atau di bagian stitching di midsole-nya ini kadang-kadang tuh kalau sepatu kulit itu rentan apa ya, ringkih gitu loh. Tapi ini tuh tapi ini bener-bener apa ya, nggak ringkih gitu loh, nggak ringkih, dan juga untuk di outsole sendiri masih bagus tuh lihat, nggak ada yang apa sih stitching yang aneh-aneh gitulah gitu. Nggak kekikis sih sebenarnya. Iya, nggak kekikis, betul. Ya kalau dari segi pemakaian rutin, yang biasanya sepatu kulit kan biasanya aus di bagian belakang nih. Iya, aus banget. Ini nggak begitu kelihatan ausnya sih teman-teman. Ya balik lagi yang gue bilang tadi, ini tuh midsole-nya emang tebel ya literally midsole karet doang gitu. Dan nggak pakai lapisan lagi. Ini anti slip ternyata. Iya, anti slip, walaupun kesannya kayak biasa aja gitu kan, kayak wah ini licin, ternyata ini anti slip teman-teman. Betul. Terus kita lanjut ke sepatu dengan teknologi yang lebih baik lagi. Betul, Kenzios. Nah, ini teman-teman. The next kandidat ya. The next kandidat yang literally pakai ini teknologinya udah yang lebih mutakhir, di atas, lebih jauh dari Artap teman-teman ya. Jadi teman-teman juga gitu. Mahal lah, sedikit. Jadi mengeluarkan gocek lebih ya teman-teman kalau beli Kenzios. Oke teman-teman, back to the topic. Betul. Ini namanya Kenzios Alpha Black. Ya dimana ini harganya sekarang di 390 ribuan. Ini gue pop-up aja teman-teman ya. Nah, dan tadi kita berdua udah bilang dia ini memakai teknologi sedikit di atas dari Artap. Bukan sedikit, salah. Banyak sih. Lebih banyak sih teman-teman, betul sekali. Jadi teman-teman, dia ini full leather juga, tapi leathernya itu berbeda dari Artap. Dia ini pakai full grain leather. Ini yang bener-bener dari kulit sapi gitu. Bukan kulit kuda ini. Ah, itu dia. Ternyata kulit kuda itu ada yang komen dia gitu. Ternyata itu bukan bener-bener kulit kuda, itu hanya kiasan aja. Gitu loh. Nanti gua tampilnya komennya, terima kasih untuk yang komen ya. Nah, ini dia ya, udah kasih insight buat kita berdua ya, teman-teman. Oke. Perbedaan yang lebih terlihat adalah di bagian midsole-nya. Kalau midsole-nya ini pakai karet yang lebih apa ya nyebutnya Dia disebut ini TP foam. Ya, TP foam. Jadi bukan karet mentah yang kayak punya si Artap ya, benar. Artap tuh sebenarnya kayak ini tau nggak sih teman-teman, kayak sepatu chef tuh loh. Ah iya benar. Ya. Looks alike ya. Iya, looks alike sepatu AP boot yang chef itu loh. Iya benar AP boot chef. Cuman dia pakai karet. Kalau ini tuh kayak apa ya? Bisa dibilang tuh kayak Mika gitu loh, nggak karet terlihat Mika, tapi sebenarnya ini karet. Nah, makanya sepatu ini lebih ringan kesannya. Betul sekali. Tidak terlihat berat sekali. Nah, tadi gue pegang gini aja tuh lumayan pegel nggak yang tadi? Oh, yang si Artap. Oh iya, jelas teman-teman. Ini tuh ya lebih enteng. Lebih enteng dan ini lebih fleksibel. Yap, betul sekali. Soalnya kan ini diklaim sama si Kenzios-nya sendiri, ini untuk formal and casual. Jadi dia lebih fleksibel daripada si Artap yang cuman untuk casual doang gitu diklaimnya. Dan untuk dari insole-nya sendiri lebih formal Artap ya. Kalau menurut gua tuh lebih formal yang Artap sih. Iya, formal yang Artap. Ini formal casual loh. Dia mix gitu. Casual tadi. Oh ya, salah berarti. Formal, sorry. Formal, harusnya formal. Oke. Kalau kalian lihat dengan siluet sepatu ini, pasti kalian familiar dengan sepatu brand yang sangat mahal sekali itu, yaitu namanya Dokmar. Jutaan. Nah, kita sempat bilang review kita kemarin terkait sepatu ini tuh, ya sebenarnya sepatu ini alternatifnya Dokmar. Tapi dengan gua jujur ya, banyak di lingkungan gua ngomong Dokmar tuh sangat tidak nyaman. Tapi untuk dari segi looks gua akui oke. Oke banget ya. Nah, sekarang menurut lo apakah seperti Dokmar atau tidak? Kalau dari looks, gue setuju. Soalnya kan ada salah satu yang kita pernah bahas di videonya, salah satu Dokmar yang looksnya itu hampir sama kayak gini. Mungkin gue pop up lagi teman-teman. Nah, untuk dari kenyamanan karena gue cuman waktu itu pakai Dokmar tuh cuman fitting doang, dan gue pernah pinjem punya temen gue. Bener kata Audi, Dokmar tuh gak nyaman sama sekali. Tapi kalau ini teman-teman ya, ini tuh rasa di dalamnya tuh meskipun nggak senyaman sneakers pada umumnya, ini bisa gue bilang rasa di dalamnya pas kalian pakai itu ya 11-12 lah kalau kalian pakai sneakers gitu loh, nggak kayak pakai sepatu kulit. Betul, gue bisa membenarkan itu dengan cara gue merasakan dalamnya ini lebih empuk. Insolnya empuk dan ini karet-karetnya juga lebih ringan. Karena gue waktu itu juga pernah fitting Dokmar tuh emang berat kan? Gak jadi beli gitu. Ya, dan harganya juga masih belum budget sih. Ya tapi masalahnya ini kan bukan sneaker. Ya, formal ini kan shoes lah ibaratnya. Kulit lah ya. Leather shoes. Boots Betul sekali. Nah, untuk kekurangannya tadi ya. Mungkin kalau kalian nonton video kita sebelumnya, waktu kita unboxing pertama kali, karena dia pakai full grain leather yang harusnya lebih premium lah daripada leather biasa. Kekurangan satu teman-teman ya, dia itu udah banyak apa sih namanya? Lebih banyak crash daripada si Artap.
Terus di belakang di sini juga ada kayak crash dikit. Ini juga ada lecet-lecetnya sih karena gesekan. Tapi sebenarnya teman-teman kelihatan banget. Tapi sebenarnya teman-teman untuk hal kayak gini tuh hal yang lumrah sih di suatu kulit sebenarnya. Cuman ya kalau gue bisa bilang sih untuk lebih kayak 50% harganya Dokmar tuh ini udah oke lah gitu. Oke banget lah, udah worth it banget, kecuali dia bisa ngasih motif-motif yang lebih mendekati Dokmar tapi tidak niru Dokmar. Nah, benar. Kayak cuman inspire by aja, inspire by. Enggak plak-plakan niru gitu maksud lo. Iya, benar. Dan kalau untuk daily ya kali teman-teman ya, antara si Artap sama si Kenzios ini, kalau gue bisa bilang tuh kalau untuk daily ya enakan si Kenzios ini. Kenapa? Yang tadi gue bilang itu, ketika kalian pakai si Kenzios ini, dia itu feelsnya tuh kayak pakai sneakers. Kalau Artap ini mungkin kalian ke acara-acara formal, nah ini lebih cocok dipakai Artap. Tapi konsekuensinya ya itu dari midsole dan juga dari si leathernya ini sendiri tuh terkesan tuh gimana ya, kalau dari leather tuh gampang lecet lah kaki lo. Dan ya itu tadi kata Odi, berat nih ya, berat kali ini. Tapi dengan sebagai kesimpulannya yang ya singkatnya gini lah teman-teman. Lebih nyaman yang mana? Ya Kenzios sudah. Lebih worth it beli yang mana? Ya Kenzios aja udah. Betul sekali. Harganya juga ya nggak beda jauh sih, 60.000. Ya tuh, nggak maksud gue tuh nggak lebih dari 200.000 gitu loh selisihnya. Iya benar, nggak lebih dari 100.000 sih. Iya, itu dia masih di range di bawah 100.000 gitu. Kayak kalian mau misalnya nabung sehari 10.000, 5.000 ya masih bisa lah, kalian tahan sabar-sabar dulu untuk beli yang lebih baik gitu. Ya tapi kalian kalau emang mau nyari sepatu yang untuk yang formal, ya atau kalian nggak suka bentuknya kayak gini, ini bisa jadi pilihan. Apalagi sekarang kan di Artap kan udah banyak model-model terbaru. Betul sekali. Kalian ntar bisa lah tuh ngulik-ngulik sendiri, ntar kalian timbang-timbang sendiri mana yang pengen gue beli gitu. Oke teman-teman, setelah kita bahas panjang lebar membandingkan sepatu ini, walaupun dosa juga sih bandingin semua orang. Iya sih, nggak boleh harusnya. Ini semua benda mati ya kita bandingin. Nggak apa-apa ya, maaf ya teman-teman. Jadi kita sebenarnya sama-sama setuju emang kedua produk ini ada plus dan minusnya. Tapi personally buat gua, kalau kalian memang pengen beli sepatu kulit untuk ngincer formal dan segi kenyamanannya, looknya, kalau untuk casual untuk dipakai daily, gue lebih prefer kalian beli Kenzios aja daripada Artap. Sorry itu saya Artap ya. Kalau misalnya Artap mau bikin improvement ya it's okay, kalian bolehlah bersaing. Ya mungkin yang sekarang udah lebih baik daripada ini. Nggak tahu, soalnya kan gue nggak berbeli. Dan teman-teman kalau kalian emang mau nyari sepatu yang untuk bener-bener formal, yang sirkulasinya bagus dan juga looks-nya bener-bener kayak leather shoes yang 100% leather shoes gitu loh. Kalian bisa beli si Artap ini dengan harga 327.000 teman-teman ya. So, mungkin itu isi pembahasan dari kita. Betul. Nah, tapi gini ya, lo harus mutusin. Oke. Artap atau Kenzios? Kenzios. Kita udah bilang Kenzios. Kenzios. Oke, kita setuju di Kenzios. Kenzios ya berarti. Betul. Jadi, itu aja pembahasan dari kita. Betul. Kalau memang kalian suka dengan barang ini, kalian nanti kita bantu deh kasih link di bawah. Iya, kasih link di bawah benar. Dengan produk yang lebih barunya dari mereka, atau mungkin kita kasih produk ini aja lah. The whole website-nya aja lah. Kalian bisa beli di website-nya aja langsung karena website-nya aman juga. Ya, betul. So, mungkin itu aja pembahasan dari kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa ya. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @viscusbrother. Gua Fir di sini. Gua di sini. We see you on next video. Bye teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.